gelisah menunggu di sini. Selamat siang, penanganan setia dari Pro 2 dimanapun berada. Selamat siang juga untuk keluarga besar SMA Stella Gracia Atambua, khususnya siswa-siswi pelajar dimanapun berada. Nah, jumpa lagi dengan saya Ibu Sinta Gomez, guru mata pelajaran biologi di SMA Stella Gracia Atambua. Nah, minggu lalu tanggal 14 kemarin kita sudah belajar materi tentang virus. Nah, saya harap semoga materi itu bisa menjadi tambahan wawasan bagi anak-anak sekalian. Dan hari ini kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan materi berkaitan dengan jaringan pada hewan. Nah, ini materinya kelas 2. Ibu harap khususnya untuk anak-anak SMA Stella Gracia kelas 2 harus menyimak baik-baik materi ini, karena materi ini yang akan Ibu jadikan soal ujian blok nanti pada hari Sabtu. Jadi anak-anak 11 alam semangat mendengarkan, ini Ibu tambahan untuk kalian. Baik, kita langsung lanjut pada materinya. Nah, berkaitan dengan jaringan hewan ini, kita harus tahu dulu indikator pembelajarannya. Ada 4 indikator yang saya ambil pada hari ini. Yang pertama itu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa-siswi mampu memahami apa itu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Sebelum masuk ke materinya, saya berikan sebuah contoh kasus. Nah, contoh kasus ini saya ambil contoh yang setiap hari kita lihat dan kita konsumsi. Nah, biasa anak-anak sering ke pasar melihat daging yang dijual di pasar atau mengkonsumsinya. Nah, daging ini dia merupakan protein utama bagi manusia. Nah, salah satu protein bagi manusia, di mana anak-anak harus ketahui daging ini juga termasuk salah satu jaringan. Nah, jaringan apakah itu? Itu akan menjadi salah satu pertanyaan untuk anak-anak dan kita semua yang mendengarkan siaran ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembagian yang pertama, yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot karakteristiknya dia elastis dan dapat direnggangkan. Elastis dan dapat direnggangkan. Nah, contoh sederhananya seperti karet. Karet itu kan elastis. Nah, dan bisa direnggangkan. Kata lain dari kata elastis dan bisa direnggangkan adalah ekstensibilitas. Itu karakter pertama dari jaringan otot. Yang kedua, dapat dirangsang atau bahasa ilmiahnya eksitabilitas. Dan yang terakhir itu, karena dia elastis, otomatis dia dapat menebal atau memendek, yang dinamakan kata lainnya adalah kontraksi. Nah, jadi karakter dari jaringan otot ini dia ekstensibilitas, eksitabilitas, dan kontraksi. Nah, fungsi dari jaringan otot yang pertama, melaksanakan gerak pada tubuh makhluk hidup. Yang kedua, memelihara suhu tubuh. Yang ketiga, menegakkan serta memelihara postur tubuh. Jadi fungsinya ada 3, untuk melaksanakan gerak pada tubuh, memelihara suhu tubuh atau kata lainnya homeostatis, dan yang ketiga itu menegakkan serta memelihara postur tubuh. Nah, untuk jaringan otot ini dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu otot lurik atau otot rangka, yang kedua otot jantung, dan yang terakhir itu adalah otot polos. Untuk otot lurik
sistem gerak atau pada rangka tubuh manusia. Yang pertama, dia bertanggung jawab terhadap gerak sadar atau volunter. Nah, jadi otot lurik ini dia bertanggung jawab terhadap gerak sadar atau volunter. Yang kedua, struktur garis melintang atau lurik yang berwarna gelap dan terang. Nah, atau kata lainnya unit protein kontraktil. Yang ketiga, kontraksi otot lurik ini dia cepat dan kuat, tetapi dia mudah lelah. Karena otot lurik ini berada pada bagian rangka tubuh yang selalu kita gunakan untuk melakukan aktivitas kita. Jadi gerakannya itu gerakan sadar atau kata lainnya volunter, dan dia garis lintang atau garis lurik pada otot lurik ini dia berwarna gelap dan terang. Nah, warna gelap dan terang ini adalah unit protein kontraktilnya. Nah, karena dia berada pada rangka tubuh, maka dia kontraksinya cepat dan kuat, tetapi mudah lelah. Di otot lurik juga terdapat nukleus. Itu otot lurik. Yang kedua, otot polos. Nah, kalau otot lurik itu berada pada bagian rangka tubuh, maka otot polos ini dia berada di sekujur saluran pencernaan manusia, dimulai dari pertengahan esofagus sampai ke anus. Nah, dia juga berada pada pernapasan manusia. Nah, otot polos ini dia bertanggung jawab terhadap gerak tak sadar atau involunter. Nah, kalau tadi otot rangka itu volunter atau gerak sadar, maka otot polos ini dia gerak tak sadar atau kata lainnya involunter. Nah, strukturnya untuk struktur otot polos ini dia berbentuk gelendong dengan satu inti di tengah sel. Dia berbentuk gelendong dengan satu inti di tengah sel. Yang ketiga, kontraksi dari otot polos ini lambat dan tanpa lelah. Jadi dia kerjanya lambat dan tanpa lelah dibandingkan dengan otot rangka atau otot lurik itu. Dia kerjanya cepat dan kuat tapi mudah lelah. Jadi sudah ada perbedaan antara otot rangka dan otot polos. Nah, perbedaan yang pertama tadi, otot rangka itu dia volunter atau sadar, gerak sadar, sedangkan otot polos itu tak sadar. Nah, kontraksi dan otot rangka itu dia cepat dan kuat, tapi dia mudah lelah. Sedangkan otot polos itu dia lambat dan tanpa lelah. Itu yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga itu otot jantung. Nah, otot jantung ini dia letaknya sesuai namanya. Kalau namanya sudah otot jantung, otomatis letaknya itu di jantung. Nah, karena dia letaknya di jantung, maka dia bertanggung jawab terhadap gerak tak sadar, nah, atau involunter. Otomatis untuk otot jantung dengan otot polos ini memiliki kesamaan, yaitu pada gerakannya yaitu tak sadar atau involunter. Yang kedua, otot jantung ini kerjanya tidak dipengaruhi oleh saraf pusat. Nah, dia kerjanya tidak dipengaruhi oleh saraf pusat. Yang berikut, struktur tampak bergaris lintang atau lurik dengan selnya yang bercabang. Nah, selnya kalau untuk otot jantung ini selnya bercabang. Nah, kontraksinya berirama dan tidak mudah lelah. Dan dia hanya terdapat pada organ jantung. Nah, pada otot jantung ini dia ada diskus intercalaris. Nah, diskus intercalaris ini pertemuan antara kedua garis lintang atau lurik ini yang menebal. Nah, itu yang dinamakan diskus intercalaris. Kalau anak-anak yang di rumah ada buku pegangan biologi Grafindo, silakan lihat di halaman 51. Nah, di situ di gambar itu, gambar 3.4 itu ada diskus intercalaris. Nah, diskus intercalaris itu dia pertemuan antara kedua
garis lintang atau garis lurik itu yang menebal. Nah, yang menebal dan menghitam itu adalah diskus intercalaris. Nah, ini 3 bagian ini mulai dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung itu merupakan jaringan otot. Nah, tadi pertanyaan awal yang berkaitan dengan daging yang kita konsumsi atau kita temui di pasar. Nah, daging ini juga dia termasuk salah satu jaringan otot. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah ketahui tentang jaringan otot itu ada 3. Yang mau Ibu tambahkan di sini berkaitan dengan daging itu dia termasuk dalam jaringan otot. Nah, yang bertugas atau berfungsi melekatkan daging pada tulang itu namanya tendon. Jadi tendon itu dia berfungsi untuk melekatkan daging pada tulang. Kalau untuk daging ini dia ada yang keras dan ada yang lunak, tergantung letaknya. Jadi kalau daging ini letaknya pada bagian rangka atau alat gerak, maka tekstur dagingnya itu keras. Kalau pada bagian dalam yang tidak biasa kita lakukan gerak sadar itu, atau kita dalam ototnya itu adalah otot polos dengan otot jantung, maka itu tekstur dagingnya itu lembut atau halus. Jadi untuk daging ini dia punya dua tekstur, ada tekstur keras dan tekstur lembut. Kalau yang tekstur keras ini dia letaknya pada bagian sistem atau bagian rangka tubuh. Kalau yang lembut ini dia pada bagian dalam atau pada bagian-bagian yang termasuk dalam otot polos dan otot jantung. Itu tambahan untuk dipahami bersama. Baik, sebagai contoh itu ya. Ya. Ya, kita lanjut. Yang berikut kita lihat materi tentang jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini sendiri dia merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mesoderem dengan berbagai bentuk, memiliki cairan ekstraseluler yang disebut matriks. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai penghubung, penunjang, dan ikat berbagai jaringan dan organ. Fungsi lainnya adalah untuk proteksi, menyimpan lemak, memfagositosis kuman dan zat asing, serta membentuk antibodi dan zat antikoagulan, serta mengurangi pengeluaran panas tubuh dari kulit. Nah, di sini ada beberapa kata-kata ilmiah atau kata-kata biologis yang harus anak-anak ketahui. Kalau memfagositosis kuman dan zat asing artinya dia memakan kuman dan zat asing yang masuk di dalam tubuh. Nah, kalau membentuk antibodi dan zat antikoagulan, nah zat antikoagulan ini kata lainnya zat anti pembekuan darah. Ingat baik-baik, zat antikoagulan artinya zat anti pembekuan darah. Jadi pas tubuh kita terluka, nah di situ mulai zat antikoagulan ini bekerja atau bergerak atau memiliki tugas untuk membekukan darah di sekitar luka kita sehingga darahnya tidak keluar banyak. Nah, jadi zat anti pembekuan darah ini kata lainnya zat antikoagulan. Serta dia mengurangi pengeluaran panas tubuh dari kulit sehingga tubuh kita itu suhunya tetap normal. Nah, jadi kenormalan suhu tubuh dalam kita punya tubuh itu kata lainnya homeostatis. Yang berikut, berdasarkan tahap perkembangannya, jaringan ikat terbagi atas jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Nah, jadi jaringan ikat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu jaringan ikat embrional dan yang kedua itu jaringan ikat dewasa. Oke, baik, kita lihat yang pertama jaringan ikat embrional. Nah, embrio berarti dia berada
masih dalam kandungan atau masih dalam proses untuk keluar untuk menikmati dunia, artinya masih ada dalam kandungan induknya. Nah, jaringan ikat embrional ini dia merupakan jaringan yang terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Jadi masih berada dalam kandungan induknya. Kalau hewan biasanya dalam kandungan induknya, kalau bahasa yang lebih sopan untuk manusia itu masih ada dalam rahim ibunya. Nah, jaringan ikat embrional ini juga disebut juga sebagai jaringan mesenkim. Nah, jadi kalau ketemu kata jaringan mesenkim, kau jangan kaget, anak-anak jangan kaget lagi dengan bahasa atau kata mesenkim ini, karena jaringan mesenkim ini kata lain dari jaringan ikat embrional. Yang terakhir, jaringan ikat embrional ini dia terdapat jaringan mukosa, yaitu jaringan pengikat embrional yang hanya terdapat pada tali pusar dan vitreous humor bola mata. Jadi pada jaringan ikat embrional ini ada jaringan tambahan yang disebut jaringan mukosa yang hanya terdapat pada tali pusar dan vitreous humor bola mata. Yang berikut, karena tadi ada dibagi menjadi dua, jaringan ikat embrional dan jaringan ikat sesungguhnya, maka sekarang kita lihat pada bagian jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Jadi pada jaringan ikat sesungguhnya dia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengikat longgar. Kalau dia ada pengikat longgar, otomatis dia ada pengikat padat. Jadi ada jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Jadi ada 4 macam jaringan ikat sesungguhnya. Yang pertama kita lihat jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini merupakan jaringan yang paling umum ditemukan di dalam tubuh manusia karena mempunyai ikatan antar struktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya. Yang kedua, dia tersusun atas fibroblast, makrofag, melanosit, dan sel plasma. Yang terakhir, jaringan ikat longgar ini dia mengandung banyak fibroblast yang menghasilkan serat kolagen dan serat elastin. Ingat baik-baik, di jaringan ikat longgar itu dia tersusun atas fibroblast, makrofag, melanosit, dan sel-sel plasma. Nah, untuk kata melanosit itu dia penghasil zat melanin. Nah, zat melanin ini dia yang memberi dia ada pigmen berwarna gelap yang memberi warna pada kulit. Jadi melanosit itu sel yang menghasilkan jaringan yang menghasilkan sel melanin. Nah, sel melanin ini dia merupakan pigmen warna yang menghasilkan warna gelap pada kulit. Yang berikut, jaringan ikat longgar ini dia juga mengandung banyak fibroblast yang menghasilkan serat kolagen dan serat elastin. Yang kedua itu jaringan ikat padat. Tadi jaringan ikat longgar, sekarang kita lihat pada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini dia memiliki matriks yang terbentuk dari serabut kolagen yang padat. Nah, pada jaringan ikat padat ini dia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu jaringan pengikat padat reguler dan jaringan pengikat padat irreguler. Nah, untuk anak-anak yang mendengarkan dan ada buku siswa, buku pegangan di tangan, kalian bisa lihat pada gambar 3.7 halaman 52. Yang ketiga adalah jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini kata lainnya jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini
dia menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang relatif berukuran besar. Sel-sel adiposa tersusun rapat dalam suatu matriks atau serat yang tipis. Jaringan ini juga melapisi dan menjadi bantalan tubuh. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat menyimpan energi. Jadi kalau yang lemaknya banyak di punya tubuh itu ada nilai tambah untuk dia. Nah, nilai tambahnya seperti apa? Nilai tambahnya adalah sebagai penyimpan energi. Jadi saat yang lain mulai kelelahan, mulai capek, nah dia tidak akan capek dan merasa lelah seperti yang lainnya karena dia mempunyai lemak yang banyak atau bantaran lemaknya banyak. Nah, bantaran lemak yang banyak ini sebagai penyimpan energi. Jadi bersyukurlah yang tubuhnya memiliki lemak-lemak yang banyak karena dia memiliki tambahan energi. Yang berikut, jaringan serat retikuler. Yang terakhir pada jaringan ini adalah jaringan serat retikuler. Nah, jaringan serat retikuler ini tersusun oleh serat retikuler sendiri. Nah, jaringan ini banyak ditemukan di dalam makrofag dan jaringan limfoid. Oke, baik. Jadi untuk jaringan ikat sesungguhnya dia dibagi menjadi 4 bagian. Kita sudah bahas tadi, baik jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan retikuler, dan jaringan lemak. Yang berikut kita lihat pada jaringan yang ketiga, yaitu jaringan pengikat khusus. Nah, untuk jaringan pengikat khusus ini merupakan jaringan yang mempunyai karakteristik dan fungsi khusus. Nah, kita lihat dari namanya kita sudah ketahui bahwa otomatis dia mempunyai karakter dan fungsi khusus. Nah, jaringan ini meliputi tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan darah. Jadi yang masuk dalam jaringan pengikat khusus ini ada 3 bagian: tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan darah. Nah, jadi di jaringan darah dalam tubuh itu dia termasuk dalam jaringan pengikat khusus karena dia memiliki karakter dan fungsi yang khusus atau fungsi tersendiri. Kita lihat untuk jaringan tulang keras itu merupakan jaringan pengikat berstruktur kaku yang memiliki matriks rambut kolagen yang mengandung garam kalsium, sehingga kombinasi ini menjadikan tulang keras dan mempunyai sifat yang tidak rapuh. Jadi untuk jaringan tulang keras ini dia terdapat garam kalsium. Nah, garam kombinasi dari garam kalsium ini yang menjadikan tulang pada tubuh kita ini keras dan sifatnya tidak rapuh. Bedanya tulang rawan dan tulang keras itu, kalau pada tulang rawan dia tidak memiliki jaringan darah di dalam tulang itu sendiri dan jaringan saraf di dalam tulang rawan itu sendiri, tetapi dia jaringan darah dan jaringan sarafnya itu berada di luar dari tulang tersebut. Nah, itu perbedaan antara tulang keras dan tulang rawan. Nah, tulang rawan juga dia memiliki fungsi untuk menyokong tulang yang lainnya yang masih bersifat lentur, sehingga tulang tersebut sehingga bagian-bagian yang melekat pada tulang rawan tersebut bisa menempel pada tulang rawan itu. Nah, kita lihat pada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini dia meliputi 2 komponen. Yang pertama itu plasma darah, yang kedua itu sel darah. Nah, pada jaringan darah ini dia ada 2 bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Nah, plasma darah ini merupakan bagian darah yang berupa cairan, meliputi 55% volume darah seseorang. Terdiri atas plasma protein, nutrien, garam mineral, enzim, hormon, gas-gas, dan zat organik lainnya. Jadi untuk plasma darah dia meliputi 55%
Nah, di dalam plasma darah itu ada plasma protein, ada nutrien, garam mineral, enzim, hormon, gas-gas, dan zat organik lainnya. Sedangkan sel darah, dia merupakan bagian yang padat dari darah yang meliputi 45% volume darah seseorang. Pada sel darah ini terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah atau sel darah pembeku. Nah, jadi jaringan darah itu ada dua, plasma darah dan sel darah. Sekarang kita masuk pada jaringan yang ketiga, yaitu jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini dia merupakan jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh. Tersusun atas satu lapis atau banyak sel yang melapisi bagian dalam atau luar permukaan tubuh suatu organisme, dan memiliki fungsi sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka, pertahanan terhadap mikroorganisme dan benda asing, serta mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Nah, jaringan epitel ini dia yang melapisi seluruh permukaan tubuh, dan fungsinya itu sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka, pertahanan terhadap mikroorganisme dan benda asing, serta mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Jaringan epitel ini dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Jadi jaringan epitel ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Bentuknya dia ada tiga bentuk, yaitu bentuk pipi, bentuk kubus, dan bentuk silindris. Nah, karena dia dibagi menjadi selapis dan berlapis, otomatis bentuk pipinya ini juga ada pipi selapis dan pipi berlapis. Untuk bentuk kubusnya juga ada epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Dan yang terakhir yaitu epitel silindris, itu juga dia ada silindris selapis dan silindris berlapis. Nah, untuk keterangan gambarnya, adik-adik yang punya buku pegangan bisa lihat langsung di bukunya masing-masing, atau yang ada buku Grafindo itu bisa langsung lihat di buku halaman 57. Di situ sudah ada perbedaan baik epitel silindris yang berbentuk selapis dan yang bentuk berlapis, epitel kubus selapis, dan ada juga yang epitel kubus berlapis, epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis. Dan ada juga tambahan, yaitu epitel silindris berlapis semu bersilia. Nah, ketemu kata bersilia, jangan anak-anak kaget lagi. Nah, silia itu rambut-rambut halus yang ada pada jaringan tersebut, atau bulu-bulu halus yang ada pada jaringan tersebut. Nah, berdasarkan bentuknya, berdasarkan lapisannya, maka epitel pipi selapis dan berlapis sampai di silindris selapis dan berlapis ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Kita lihat pada epitel pipi selapis. Nah, epitel pipi selapis ini dia berfungsi untuk proteksi pada organ. Nah, proteksi atau perlindungan pada organ tubuh makhluk hidup vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Yang kedua, epitel pipi selapis ini fungsinya itu untuk difusi dan osmosis. Nah, sedangkan yang epitel pipi berlapis ini yang proteksi pada organ. Nah, difusi dan osmosis dan filtrasi itu pada epitel pipi selapis. Sedangkan pada berlapis itu dia proteksi pada organ. Itu untuk epitel pipi. Nah, untuk epitel kubus selapis ini fungsinya untuk proses absorpsi. Nah, untuk proses absorpsi. Nah, jangan anak-anak kaget lagi dengan kata absorpsi ya.
Kalau absorpsi itu kata lainnya penyerapan. Nah, dia menyerap air dan garam mineral yang diperlukan dalam tubuh, itu absorpsi. Yang kedua, epitel kubus berlapis. Nah, epitel kubus berlapis ini dia fungsinya untuk sekresi dan ekskresi. Nah, ada kata sekresi dan ekskresi. Jadi harus paham baik-baik, sekresi itu artinya apa dan ekskresi itu artinya apa. Sekresi atau sekret artinya dia menghasilkan zat-zat yang diperlukan dalam tubuh. Sedangkan ekskresi itu pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Yang berikut adalah epitel silindris. Nah, untuk epitel silindris ini ada epitel silindris selapis dan ada epitel silindris berlapis. Epitel silindris selapis dia berfungsi untuk mempermudah absorpsi atau mempermudah penyerapan. Sedangkan epitel silindris berlapis ini berfungsi untuk proses sekresi. Yang terakhir itu adalah epitel silindris berlapis semu atau bersilia ini, karena dia memiliki silia atau memiliki rambut-rambut halus, jadi fungsinya menyaring debu dan mengatur suhu tubuh. Jadi ingat baik-baik, untuk setiap jaringan epitel yang ada dia memiliki dua bentuk. Jadi ada yang berlapis dan ada dibagi menjadi dua, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Nah, untuk bentuknya dia ada bentuk pipih, bentuk kubus, dan bentuk silindris. Dan juga dari bentuk yang ada dan lapisan yang ada, dia memiliki fungsinya masing-masing. Untuk yang pipih selapis dia berfungsi untuk difusi dan filtrasi. Untuk pipih berlapis itu proteksi pada organ. Kalau epitel kubus selapis itu untuk proses absorpsi. Epitel kubus berlapis itu untuk sekresi dan ekskresi. Sedangkan epitel silindris, ada epitel silindris selapis, dia mempermudah absorpsi, dan epitel silindris berlapis itu untuk proses sekresi. Sedangkan yang terakhir yaitu epitel silindris berlapis semu bersilia, karena dia memiliki silia atau memiliki rambut-rambut atau bulu halus di bagiannya, maka fungsinya adalah menyaring debu dan mengatur suhu tubuh. Nah, itu pada bagian jaringan epitel. Terakhir, kita lihat pada jaringan saraf. Untuk jaringan saraf, nah jaringan saraf ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan yang terdiri dari sel-sel saraf neuron. Jadi, jaringan saraf ini dia yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan ke saraf pusat. Nah, jaringan saraf ini dia yang mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat. Nah, saraf pusat ini ada dua, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Jadi saat kita mendapatkan rangsangan dari luar, nah diantar oleh jaringan-jaringan saraf ini menuju ke saraf pusat, diterjemahkan di saraf pusat, lalu diantarkan kembali ke diantarkan kembali ke bagian-bagian tubuh atau organ-organ lainnya untuk mengeluarkan atau mengartikan rangsangan tersebut. Nah, kita lihat dulu jaringan saraf ini dia terdiri atas sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau neuroglia. Nah, neuroglia jangan sampai nanti anak-anak mensalahartikan neuroglia atau neurogila, tapi neuroglia. Nah, yang kedua, neuron ini sendiri berfungsi secara khusus untuk menghasilkan dan mengantarkan rangsangan. Jadi neuron ini dia berfungsi untuk menghasilkan dan mengantarkan rangsangan. Sedangkan neuroglia atau glia ini dia tidak bertugas menerima dan mengantarkan
menghantarkan rangsangan, tetapi dia mendukung dan membungkus neuron atau membungkus akson. Nah, yang punya buku atau yang sekarang lagi mendengar materi yang Ibu ajarkan ini, nah yang punya buku Grafindo itu bisa lihat di halaman 58. Di situ ada bagian-bagian dari jaringan saraf. Nah, ada dendrit, ada badan sel, dan ada akson. Nah, kalau dendrit itu dia yang menerima rangsangan atau mengatakan impuls ini ke badan sel. Nah, setelah dia antar ke badan sel, maka rangsangan yang tadi yang sudah diantarkan ke badan sel ini akan diteruskan ke jaringan-jaringan lainnya oleh akson. Nah, akson ini yang mengantarkan kembali impuls atau rangsangan tadi ke bagian-bagian jaringan lainnya. Nah, yang membungkus neuron tersebut adalah neuroglia atau sel glia. Nah, di dalam sel glia ini yang ada akson. Tambahan untuk jaringan saraf ini dia memiliki 3 fungsi. Nah, untuk jaringan saraf dia memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Yang kedua, membawa impuls saraf atau pesan ke saraf maupun sebaliknya. Maksudnya, dia membawa impuls atau rangsangan itu kepada saraf pusat, lalu di saraf pusat itu diterjemahkan, lalu dibawa kembali ke alat indera untuk sebagai reaksi dari impuls tersebut atau sebagai reaksi dari rangsangan tersebut. Nah, yang terakhir itu dia bereaksi aktif terhadap rangsangan yang datang berupa gerak pindah atau menghindar. Nah, contoh sederhananya saat kita menyentuh piring panas atau minuman yang panas di gelas. Nah, saat kita menyentuh, rangsangan tersebut dibawa oleh jaringan saraf ini ke bagian saraf pusat. Nah, di saraf pusat ini diterjemahkan, maksudnya dia bisa mengartikan itu mengartikan ini impuls tersebut atau rangsangan tersebut. Saat diartikan, nah di situ tugasnya jaringan saraf ini untuk membawa kembali ke bagian otot-otot pada gerakan pada sistem rangka tersebut untuk mengeluarkan atau merespon hasil rangsangan tersebut. Nah, biasanya kalau kita sentuh benda panas kan tidak lama kita kaget dengan sadarnya kita langsung kaget atau kita langsung melepaskan gelas tersebut. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan gelas tersebut? Nah, itu adalah bagian kerja dari jaringan saraf. Saat kau menyentuh, jaringan itu mulai bawa ke bagian otak kita untuk diterjemahkan. Nah, kita bisa menerjemahkan hasil dari rangsangan tersebut berupa gerakan kita. Kita langsung melepaskan gelas tersebut atau membuang gelas tersebut. Nah, itu tambahan mengenai jaringan saraf. Jadi jangan sampai anak-anak bilang, oh iya kenapa kita bisa kaget atau kayak orang cubit kita langsung dengan sendirinya langsung rasa kaget atau pindah tempat. Nah, itu karena ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini berada di seluruh tubuh kita. Nah, jaringan saraf ini berada di seluruh tubuh kita. Jadi saat kau menyentuh sesuatu atau saat teman atau kenalan kalian mencubit tangan kalian rasa kaget. Nah, itu karena jaringan saraf itu sudah membawa rangsangan tersebut ke saraf pusat, ke otak kita untuk diterjemahkan dan kita mulai melakukan gerakan untuk menghindari cubitan tersebut atau berpindah tempat. Nah, itu merupakan bagian dari jaringan saraf. Nah, pada jaringan hewan dia ada 4 macam, yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Nah, jaringan otot ini dia dibagi menjadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, jaringan otot ini juga dia memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif dan homeostatis. Yang kedua, jaringan ikat
jaringan ikat ini terdiri atas jaringan ikat dewasa dan jaringan ikat embrional. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai penghubung, penunjang, dan pengikat. Sedangkan jaringan epitel ini jumlahnya ada yang selapis dan ada yang berlapis. Bentuknya ada yang berbentuk pipi, berbentuk kubus, dan berbentuk silindris. Fungsi dari jaringan epitel ini untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Yang terakhir, jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini dia memiliki fungsi menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan tersebut. Jaringan saraf juga terdiri atas sensorik, motorik, dan penghubung. Itu kesimpulannya. Kalau ya, itu kesimpulannya. Kalau pesan untuk adik-adik sekalian yang saya ambil dari seorang ahli yang bernama Eugene Evrard, itu semua kemenangan besar diciptakan dari memulai sesuatu yang selama ini Anda takutkan. Jadi silakan mengartikan kata sebuah kemenangan besar diciptakan dari memulai sesuatu yang selama ini Anda takutkan. Harus berani memulai, harus berani menghilangkan rasa takut dan menyingkirkan rasa takut tersebut. Harus mulai untuk bangun dan bangkit dari rasa malas dan mencoba sesuatu yang kalian rasa bermanfaat untuk diri kalian. Itu pesan saya untuk anak-anak sekalian.